Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali sama Pak Den untuk pembelajaran PAI kelas 4. Untuk materi kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang sikap mandiri. Sekarang kita lanjut ke materi akhlak terpuji yang kedua adalah sikap percaya diri dan sikap tanggung jawab. Sebelum ke materi, seperti biasa kita murojaah surah Al-A'la. Masih di surah Al-A'la ayat 6 sampai 10. Silakan anak-anakku siapkan terlebih dahulu Al-Qur'annya, atau bisa kalian lihat suratnya di layar kaca. Kita mulai murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca surat Al-A'la. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke materi, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Kira-kira ini gambar lagi apa yang dilakukan oleh seorang anak di depan kelasnya ya, dan disaksikan oleh ibu bapak gurunya. Silakan kalian amati dan tulis hasil pengamatan kalian di buku tulis ya. Kemudian hasilnya dikirimkan di classroom. Untuk selanjutnya tentang sikap percaya diri. Simak hadis berikut ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi, rawahu Muslim. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Di sini dijelaskan bahwa sikap mandiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Apa itu artinya percaya diri? Artinya meyakini kemampuan diri sendiri ya. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita tentunya dengan kelebihan dan kekurangan. Semua yang ada pada diri kita merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Tentunya kelebihan harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita ditakdirkan menjadi seorang yang kaya raya, tentunya harus membantu orang yang miskin, yang lemah. Nah, kelebihan yang kita miliki harus menjadikan kita percaya diri. Akan tetapi hal itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong, karena kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan suka meremehkan orang lain. Di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan kita.
Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Karena kekurangan itu dapat berupa kurang harta benda, kurang pandai, kurang tampan, kurang tinggi badannya mungkin, dan yang lainnya. Kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas. Jangan sampai kekurangan itu membuat kita rendah diri. Rendah diri bukanlah sikap yang terpuji, ya. Karena rendah diri itu membuat seseorang mudah putus asa. Padahal orang yang mudah putus asa merupakan ciri-ciri orang kafir yang selalu putus asa. Lantas bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri? Jadi percaya diri itu sangat penting untuk kita miliki, ya. Nah, di antaranya cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri, yang pertama, kita harus yakin dengan kemampuan sendiri. Bahwa setiap orang tentunya mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, untuk menumbuhkan sikap percaya diri, sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Jangan asal-asalan, ya. Harus dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal, hasilnya bagus. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap percaya diri, tidak mudah putus asa ketika menerima kegagalan. Kalau ketika kita mengalami suatu kegagalan, kita boleh coba lagi dan dicoba lagi, ya. Siapa tahu dengan seringnya gagal, tandanya orang itu mendekati kesuksesan. Karena orang sukses tentunya bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang ketika gagal dia belajar dari kegagalan tersebut, sehingga dia tidak putus asa ketika menerima kegagalan. Kemudian untuk menumbuhkan sikap percaya diri, yang keempat adalah tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Tidak pernah berhenti untuk belajar, apalagi masa-masa kondisi seperti ini. Belajar kalian di rumah, ya, tidak di sekolah. Tentunya bukan berarti kalian tidak belajar, ya. Belajar bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa dimanapun sekiranya itu tempat yang baik, itu silakan kalian belajar, ya. Kemudian yang keenamnya, untuk menumbuhkan sikap percaya diri adalah selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa, memohon petunjuk kepada Allah, supaya kita diberi kemudahan dan dijadikan seorang anak yang percaya diri. Nah, apa tanda-tanda orang yang percaya diri? Nah, coba ingat-ingat, apakah kalian pun termasuk orang yang percaya diri enggak? Ya, Bapak akan sampaikan tanda-tanda orang yang memiliki sikap percaya diri. Yang pertama, yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Orang percaya diri itu dia akan yakin bahwa semua pekerjaan akan dikerjakan dengan baik, ya. Yang kedua, tandanya tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Orang percaya diri, apalagi sekarang lagi terjadinya wabah, bencana virus yang melanda negeri kita, ya. Orang yang percaya diri, dia akan hatinya akan tenang menghadapi semua persoalan, ya. Yang ketiga, tanda orang percaya diri, dia tidak minder, ya, tidak minder dengan teman atau orang lain, ya. Tidak malu, ya. Orang percaya diri itu tidak minder. Kemudian yang keempat, tandanya tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu. Orang percaya diri itu tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu, kayak menyeberang, mau kita menyeberang jalan, ya. Nah, orang percaya diri itu tidak ragu-ragu, saya yakin selamat ketika menyeberang, ya. Tapi coba kalau kita ragu-ragu untuk menyeberang, bisa terjadi akan
celaka kita ya, karena kita ragu ya, nyebrang tidak, akhirnya kita berhenti di tengah-tengah jalan, itu akan mengakibatkan kita celaka. Makanya orang percaya diri itu tidak ragu ketika memutuskan sesuatu. Yang terakhir, tandanya orang percaya diri adalah memiliki pendirian yang kuat ya. Memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah goyah ya, tidak mudah terpengaruh sama orang lain, karena dia sendiri yakin bahwa percaya diri adalah kunci dari kesuksesan ya. Dan orang percaya diri tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan karena memiliki sikap pemberani dan dipercaya orang lain. Makanya kita jadilah orang yang selalu percaya diri. Itulah materi yang kedua tentang akhlak terpuji, yaitu percaya diri. Artinya percaya diri Bapak bisa disimpulkan adalah yakin terhadap kemampuan yang kita miliki sendiri atau percaya terhadap diri sendiri. Untuk selanjutnya, akhlak terpuji yang ketiga yang kita akan bahas atau yang Bapak jelaskan, yaitu tentang tanggung jawab. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, rawahu Bukhari. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi setiap seseorang itu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Jadi setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat ya. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik, dan sebaliknya jika ucapan dan perbuatan kita buruk, maka akan ditimbulkan juga buruk ya. Akan ditimbulkan juga buruk, karena semua perbuatan dan ucapan kita tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Apa saja tanggung jawab kita? Yang pertama, tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah ya. Kemudian tanggung jawab seorang siswa tentunya belajar. Itu tanggung jawab kalian seorang siswa atau siswi adalah belajar dengan giat. Kemudian tanggung jawab seorang anak tentunya berbakti kepada orang tua, hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian tanggung jawab saudara adalah saling mengasihi saudaranya. Tanggung jawab seorang teman tentunya membantu teman yang lainnya. Jadi orang yang memiliki sikap tanggung jawab selalu berperilaku mulia ya. Ia hanya akan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat, dan akan senantiasa menjauhi perbuatan yang jahat ya, yang merugikan orang lain. Yang kedua, untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab ya, tentunya kalian pasti ingin memiliki sikap tanggung jawab ya. Jadi mulailah memiliki sikap tanggung jawab tersebut dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Jadi ketika kalian mengucapkan atau berbuat sesuatu, coba berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Apakah ucapanmu itu baik atau buruk? Apakah ucapanmu itu membawa manfaat atau malah sebaliknya mengakibatkan bencana bagi orang lain? Kemudian yang keduanya, melakukan sesuatu dengan baik ya, melakukan sesuatu dengan baik. Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima ya. Jadi perbanyaklah amal kebaikan. Kemudian untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab adalah
Yang ketiganya adalah menjauhi sifat pemalas. Kenapa? Karena pemalas adalah perbuatan yang sangat disukai setan. Jadi jauhkanlah sifat pemalas tersebut. Orang malas menjauhkan dari rezeki, ya, menjauhkan dari rezeki dan teman, ya, karena pemalas, ya. Bapak udah jelaskan sifat pemalas itu, ya. Orang pemalas sukanya minta-minta, jadi tidak mandiri. Udah dijelaskan pada minggu kemarin, ya. Jangan jadi orang pemalas, ya. Kemudian yang keempatnya, untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab adalah melakukan sesuatu dengan ikhlas, ya, atau dengan senang hati, agar pekerjaan tersebut terasa ringan melakukannya, ya. Jadi semakin kamu ikhlas mengerjakannya, maka semakin ringan dan cepat selesainya pekerjaan. Jadi tidak ada beban atau tidak merasa terpaksa, ya. Apalagi belajar di rumah, guru tidak bisa melihatnya, orang tua tidak ada di rumah. Jadi kalian harus ikhlas bahwa ini merupakan suatu kewajiban. Itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bisa Bapak simpulkan dalam materi pembelajaran ini adalah kesimpulannya bahwa percaya diri berarti yakin terhadap kemampuan yang ada pada diri sendiri. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, tanggung jawab adalah menanggung segala perbuatan sendiri, ya, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.